Sudah. Ya tadi sebenarnya aku mau jelasin situasinya dulu. Oke. Tadi sebenarnya ini kan udah hampir sedikit, udah itulah pokoknya Udah mau selesai. udah nggak utuh. Soalnya tadi sebenarnya kita udah bikin video, udah play mulai awal tadi, cuma bahasannya Sedikit berat dan berbahaya. bahasan politik Indonesia. Jadi ngerti kan resikonya kayak gimana. Jadi kita main aman aja ya. Kita bahas yang lain aja ya. Nah, aku punya 2 topik, kamu milih ya. Kita mau membahas kehidupan kita di masa depan atau kita main ini. Kalau kita misalnya terakhir kembali, kamu mau memilih jalan yang sama atau tidak? Sama aja, dua-duanya mirip. filosofis. Kamu mau feminis atau filosofis? Sebenarnya feminis kita udah bahas tadi sih. Iya, Kamu mau ada lanjutannya lagi? Nggak ada. Udah. Filosofis saja. Apa? Ya itu tadi. Kalau misalnya kamu terakhir kembali, kamu memilih jalan yang sama atau enggak? Kalau aku nggak mau jadi WNI. Kan kita nggak bisa milih WNI-nya. Emang kamu dulu ditanyain, oh WNI apa enggak? Pertanyaan kan Enggak sih. Pertanyaan kita kan cuma kamu mau lahir ke dunia atau enggak gitu. Mau. Udah. Kalau aku dilahirkan kembali, akankah aku memilih jalan yang sama? Maybe ya. Cuman aku bakal belajar bahasa isyarat dan akan terjun di dunia inklusi lebih awal. Why? Karena harusnya adikku udah SD, tapi dia sekarang masih TK, dan I think dia cukup terlambat perkembangannya karena orang tua aku terlambat menyadari bahwa adikku tuh ABK. Sebenarnya aku dari dulu tuh udah ngeh, adikku nih kayaknya nggak seperti adik pada umumnya, anak-anak umumnya, tapi aku nggak ngerti gitu loh klasifikasinya apa. Jadi aku mau terjun di dunia ini lebih awal. Tujuan utamanya tetap sama, hanya untuk adikku. Ya motivasi terbesar buat terjun di dunia inklusi sebenarnya adikku. Jadi ya I wanna go there in that place. Or maybe kalau misalnya aku bisa atau punya keinginan kemampuan lebih, aku Wait. Is it okay to talking about this? itu it's okay. Terus Aku mau jadi terapis atau enggak aku mau jadi psikolog anak. Tapi berarti bukan PGSD. no, yang memang berfokus. Iya, yang lebih ini ya. Oh my god, girl. Rasanya seluruh organ di dalamku rasanya Dingin, iya ya. Aduh. Tapi lo guru TK aku kan aku nggak tahu lulusan apa sih, cuma dari dulu jadi guru TK gitu. Tapi beliau memang fokus di usahanya, kayak dulu bikin TK, bikin PAUD gitu loh, PAUD swasta gitu. Terus sekarang ya udah tutup. Cuma sekarang ngebuka les-lesan dan ditambah bimbingan buat yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi beliau ambil pelatihan, terus jadinya bisa punya sertifikat dan membuka sendiri. Iya, aku mau gitu. Tapi dibilang sekarang apakah aku menyesal? Nggak begitu menyesal sebenarnya, karena aku juga cukup bisa membantu adikku sekarang. Meskipun aku terjun ke PGSD, tapi aku masih ada ranah inklusinya sebenarnya. Tidak begitu terlambat, tidak begitu menyesal. Mungkin untuk sekarang ya yang lebih menyesal ini tidak jadi berangkat ke Malaysia, itu penyesalan terbesarku yang sekarang. Itu sih. Emang kemarin faktornya apa sih? Iya, nikah lagi. Faktornya gagal komunikasi dengan orang tua. Udah itu doang. Berarti bukan emang karena kamu nggak pengen aja gitu? Enggak. Aku pengen banget, gile. Jadi ya. Kalau kamu, kenapa? Apakah tetap memilih di jalan ini? Enggak. Kenapa? Baru 2 malam yang lalu aku bikin kayak podcast gitu buat
film buat di Spotify yang isinya tuh aku pamer maksudnya pamer uh, how how grateful I am to being Trisula Muda. Trisula Muda kan mahasiswa psikologi gitu. Jadi aku benar-benar sangat-sangat mensyukuri, sangat-sangat enjoy menjadi mahasiswa psikologi karena ternyata memang itu yang aku inginkan dari dulu gitu. Dan sengaja banget ditumpahin, enggak sengaja, enggak gue ngatinan. Aduh aku tuh lelah kayak mungkin karena aku mengetahui realita menjadi pengajar itu semenyedihkan ini ya di Indonesia, jadi mungkin bukan menyesal, berat aja menjalani kehidupan sebagai anak pendidikan tuh kayak berat gitu loh, memikirkan masa depan. Kayak kita tuh sebenarnya yo seenggak niat-niatnya anak pendidikan itu pasti mereka itu kalau ketemu di lapangan, ketemu dengan lapangan mereka sendiri di SD buat ngajar, atau aku yakin mereka tuh langsung jadi tulus semuanya. Ketemu anak-anak tuh kayak seneng, terus mereka tuh jadi kayak mau apa yo, enjoy aku. Meskipun mereka nanti bilang aku tuh capek, tenagaku habis, terus sebel, tapi kita tuh tulus loh waktu itu. Aku yakin kita tulus ini loh. Dan tapi negara ini sangat tidak menjanjikan gitu loh. Sedih banget, please. Jadi ya ngomong-ngomong soal menjadi WNI ya, aku sangat kesal beberapa hari lalu gara-gara ada satu orang WNI yang dia itu sekarang udah tinggal di luar negeri dan dia tuh bilang kalau ya udah Indonesia tuh emang udah hancur, udah ini dan lain sebagainya. Gimana ya? Apalagi waktu itu dia tuh ngupload ini Brave Pink dan Hero Green. Dia nge-highlight yang pinknya kan beredar video viral tuh yang Bu Ana teriak-teriak itu, ternyata kan itu AI. Nah, tapi sebelum ada yang mengungkap itu AI kan ya banyak orang jadi kayak lah kok begini sih, yang kayak gini nih dijadiin logo kayak gitu loh. Terus dia tuh juga bersuara begitu, yang kayak gini dijadiin logo. Terus ada yang ngingetin bilang, kak emang udah dicari tahu video itu loh ternyata AI kayak gitu. Ada yang ngingetin lah, ada yang bilang gitu, ada yang komen gitu. Terus dia tuh malah jawab intinya tuh aku lupa exactly kalimatnya gimana, cuma intinya tuh kayak dia tuh emang udah muak gitu loh sama Indonesia. Kayak segala sesuatu di Indonesia tuh sudah memuakkan. Yang bahkan dia tuh kan tinggal di luar negeri, tapi katanya tuh udah, aku nggak nyebut merek tapi mungkin ngerti lah, anaknya imut banget soalnya. Ya bukan berarti. Oke. Dia tuh katanya ya, aku tuh udah rencana sama suamiku 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di sana di luar negeri itu. Terus kemarin tuh kita juga pengen gitu, bahkan udah nyari nama-nama sekolah yang karena anaknya udah mulai sekolah kan, katanya udah nyari sekolah-sekolah yang kira-kira bagus buat anaknya. Terus ternyata tuh memang semeribetkan itu. Kemarin aja nih ngurus visa susah, ngurus apa ya kemarin tuh apa susah, dipersulit gitu loh. Jadi dia tuh udah muak sama Indonesia dan sistem Indonesia karena udah ngerasa Indonesia tuh benar-benar udah bobrok. Tapi gini loh, aku nggak mengelak ketika dia bilang gitu, karena memang aku sendiri menjadi sebagai WNI yang setiap hari di sini juga yang ngerasain hal yang sama gitu, udah muak sama sistem Indonesia yang memang seperti ini. Cuma at least gitu ya, nggak usah diomongin ke publik. Kita udah tahu lah gimana rasanya jadi WNI. Ya iya emang kayak gitu, tapi nggak usah diomongin ke publik gitu loh. Kalau bahasa Jawanya tuh jadi ngendon nih, ngerti gak sih? Kita loh di sini loh udah berjuang capek-capek demo, rapat malam-malam yang ya mereka tuh udah dapat malam-malam bikin 17+8, yang demo-demo udah banyak yang mati ya kan. Jadi kayak at least tuh empati.
oke, aku tahu ini kita sekarang memang udah kayak gini, tapi harus empati lah, nggak usah diomongin ke publik. Banyak juga kok influencer, banyak juga orang Indonesia yang udah pindah ke luar negeri, tapi mereka tetap diem. mereka tetap diem. Ada juga yang dia secara terang-terangan bilang, aku kemarin nggak ikut pemilu, soalnya aku udah hopeless sama Indonesia. Tapi dia tuh ngejelasin dengan jelas gitu, dengan maksudnya tuh gini loh, Indonesia tuh kan begini dan harusnya tuh begini. Kalau aja Indonesia begini, jadi dia tuh tahu di mana celah negatifnya, dan bisa ngasih saran gitu, bisa berpikir logis gitu loh. Kita tuh memang seharusnya tuh gimana sih, bla bla bla. Sedangkan influencer yang ini dia enggak, cuma ngejelek-jelekin doang. Jadi aku nggak suka. Aku ngerasa kayak ya Allah. Aku masih ada, kenapa dia udah habis? Kalau aku tahunya ada satu influencer. Kita tadi kan nggak mau ngebahas politik, Tapi sama aja. balik lagi. Ya, tapi ini menurutku penting. Tapi nggak apa-apa, ini soalnya kan nggak bahaya, nggak kayak yang tadi kita ngomongin pihak-pihak tertentu. Ini sama aja pihak-pihak tertentu gak sini. Tapi at least mereka nggak bakalan nyulik kita sih. Iya. Jadi dulu itu ada, gak dulu banget sih ya, di zaman awal-awal demo, awal-awal hari demo Senin atau kapan itu, yang awal banget ada demo 25. tanggal 25 itu ada demo. Tanggal 25 atau tanggal berapa ya? Pokoknya masih deket sama tanggal 17 Agustus. Dekat-dekat setelah 17 Agustus kalau nggak salah. Itu ada salah satu influencer. Dia tuh sering bikin video kayak podcast. Jadi dia tuh bikin video podcast, oke. Tak pegangin. Dia tuh bikin video podcast, dan menurutku dia Lanjutin. dia tuh emang udah problematik menurutku, karena sebelumnya dia tuh memang asli Indonesia, tapi kayaknya mungkin sekolahnya tuh dia sekolah internasional atau gimana. Dia tuh fluent bahasa Inggris, itu sangat fluent banget. Jadinya tuh kalau ngomong perbandingan antara Indonesia dan Inggrisnya tuh lebih banyak Inggrisnya gitu loh ngomongnya dia tuh. Mungkin oke, suara dia memang easy listening banget. Aku suka cara dia ngomong bahasa Inggris. Yang tidak aku suka adalah dia tuh ngomongnya tuh defensif. Cara ngomongnya tuh defensif banget. Gitu loh. Dia defensif, dan sebelumnya dia tuh udah kontroversial karena membuat statement tentang Indonesia yang menurutku tuh kamu ngerti gak sih, kayak yang kontroversial, bahasa Indonesia itu bahasa yang nggak berguna, bahasa yang buruk, susunan katanya tuh nggak jelas, nggak usah, kan lebih baik kita menggunakan bahasa Inggris. Oke, itu kontroversial banget. Terus itu kan seperti merendahkan bahasa ibunya sendiri dong. Kayak sangat tidak mencerminkan nasionalisme kita tuh kan. Kayak sama bahasa Indonesia tuh, orang Indonesia tuh kayak nggak bisa nih, kalau ada nggak bisa bangsa kita. Nah itu udah kontroversial banget. Terus setelah 17 Agustus, terus awal pengumuman ada kenaikan tunjangan DPR yang 3 juta per hari, setelah itu masih awal banget, Mbak, yang ada Dewan bilang saya aja dari Bintaro ke Senayan, itu dia tuh bikin statement lagi di Instagram, kayaknya kalau nggak salah Instagram. Dia tuh ngomong, aku udah capek banget sama negara ini gitu. Intinya itu dia tuh kalau sebenarnya aku udah capek Indonesia tuh bukan sekarang aja, dari dulu tuh udah capek gitu. Kamu you will never caught me celebrating 17 Agustus lagi, Independence Day lagi. Nggak bakal ngelihat aku merayakannya, ikut andil. Kamu nggak bakal ngeliat aku lihat upacara, lihat aku ikut lomba 17 Agustus, lihat aku mau posting hura-hura ikut dan merayakan. Kamu gak pernah lihat, karena aku udah muak sama negara ini. Karena menurutku ya, apalagi apa yang bisa dibayangkan dari negara ini, kayak gitu. Terus komennya itu full. Oke, ada yang jawab pakai bahasa Inggris kayak, okay girls, I know, I feel you. We all feel frustrated in this country. Kayak ya siapa sih nggak frustrated gitu loh. Kayak semuanya tuh juga stres, semuanya juga capek dengan dewan ini. Tapi kita tuh tidak
menurutnya jiwa nasionalisme kita tuh cuma benci sama pemerintah kita. Tapi kita tetap, jadi kayak girls, okay, I feel you, but I will, girl, iya, dia tuh ini di komentarnya girl, dia bilang kayak I will still celebrating Independence Day. Aku bakal selalu merayakan boleh sih aku, iya, boleh, iya, aku bakal merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia bukan demi para pemimpin negara ini, tapi demi pendahulu kita yang udah berusaha memperjuangkan negara ini. Jadi aku merayakan ini, aku upacara untuk pendahulu yang sudah berjuang, bukan untuk orang-orang sekarang yang sudah menikmati tunjangan yang harusnya milik kita. Oke, Happy Independence Day. Gitu. Dan menurutku tuh udah kayak, oh my god, harusnya dia sadar sih. Tapi back again, this is Indonesia. Dia terkenal karena kontroversi, and again she will do that again. Kayak dia tuh emang udah arogan gitu loh, kayak cara bicara dia tuh arogan, tau gak sih? Kayak kamu ngomong sama yang orang-orang itu kan kerasa ya, auranya orang arogan tuh kerasa, Kayak tercium dari 10 kilometer itu. iya. Jadi dia tuh arogan. Menurutku ya kalau memang kamu semua itu ya, semua itu okay, you can go. If you don't like in this country, go. Just shut. Maksudnya gitu loh. Ya, ya kalau nggak usah, ya just go. Nggak usah ngejelek-jelekin kita Ya, gitu. don't Make a sound. Ya udah gitu aja. Walaupun ya aku tahu kita memang iya memang segoblok itu, cuma Ya udah. jangan dipamer-pamerin gitu loh, ngerti gak Gitu sih? loh. Ya jadi kayak sesusah apapun kita pasti ada sisi tempat kita bersyukur gitu loh. Jadi ya Aku loh bahkan sempat yes, I have a online friend. Terus kita ngomongin tentang Indonesia gitu kan. Terus aku tuh bilang, kan memang dari negara dia, ini beda negara, terus dari negara dia tuh memang apa ya, kualitas, bukan kualitas, apa sih? Aku ngomongin mata uangnya, itu lebih kuat daripada kita. Kita kan memang gitu kan. Kita tuh emang terus aku tuh bilang, ya iya sih, tapi walaupun begitu aku tuh nggak ngerasa aku nggak berkecukupan. Maksudnya ya memang sih di sini tuh gajinya kecil, tapi makanannya juga murah-murah gitu loh. Jadi menyesuaikan. Ya wajar kalau in your country apa-apa mahal karena memang gaji kalian juga gede gitu. Kan bilang gitu. Terus jadi sebenarnya aku juga di Indonesia tuh ya nyaman-nyaman aja, karena walaupun gajinya nggak pernah itu bersihin namanya, walaupun gajinya kecil dan makanannya juga murah. Terus banyak hal di Indonesia yang kayak kita tuh orangnya bergotong royong dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus tahu nggak dia bilang apa bisa jadi kamu tuh jadi propaganda. Wow. At that time aku langsung kayak, well, it can be. Terus as a student of psychology gitu ya, kan emang kita tuh sebelum membahas sesuatu kita harus menyamakan persepsi gitu loh. Kayak memang definisi propaganda itu apa sih? Akhirnya aku tanya, kita brainstorming dan lain sebagainya. Propaganda tuh begini. Terus kayak aku mikir, ya juga ya. Maybe wow, ya. Kita diciptakan ramah karena biar kita nyaman, biar kita nggak menolak kalau diperas tunjangannya. Oh my god, aku nggak ngomongin siapa-siapa ya. Ini tuh kan kayak di perusahaan swasta kita bekerja juga kita dapat tunjangan kan. tunjangan lembur. Jadi aku nggak menyentuh siapa-siapa ya. So ya, jadi ya, If you know, you know. if you know, you know. Iya kayak. Iya. Iya, setuju. Iya, setuju. I swear to God. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Tapi aku lebih suka yak. Ini kayak YTTA versi Inggris ya. Iya nggak sih? Oh. Oke, jadi ya, well. Oke, sekarang aku mau bahas yang
eh, membuat tersenyum. Aku doang yang tersenyum karena dia nggak punya. Kasih apa-apa. Allah Akbar kok jadi begini. Maaf ya Mbak Miksu. Jodoh ke siapa ya? Aku udah angkat tangan. Eh, Sebenarnya agak blunder juga bahas beginian, soalnya kayak aku kena kerudung. Saya mending mulutmu dulu. Aku merasa seperti seluruh tubuhku terbakar min. Kelas gak sih? Hah? Kelas gak sih? Enggak, ikunya nggak basah, kerudungnya. Jauh kok. Sebenarnya blunder aja. Kayak setelah mengetahui aku kan beberapa akhir ini kan jadi kayak punya kenalan banyak ya, lintas jurusan, fakultas segala macam. Sama aja nanti ke bawah. Ini nanti tembus di bawah sini. Nah, nanti dimasukin situ. Maaf ya Allah. Udah gak kuat. Jadinya aku banyak kenalan, terus akhirnya kayak aku bertemu dengan kenalanku perempuan. Kamu jurusan apa? Aku tuh GSD. Oke. Oh Lida, kamu ketintang ya? Iya. Kamu jurusan apa? Aku Sezata. Oh really? Sezata. Oke. Aku Kamu serius mau bahas di sini? Ntar ada yang dengerin loh. emang kamu share linknya? Ya, nggak tahu ya. Tapi kan udah pada tahu aku kalau gabut bikin video. Tapi kan yang jurusan itu banyak. Banyak cowoknya, banyak ceweknya. Gitu. Tapi beneran Apa? ya nggak apa-apa. Gak apa-apa tuh. Ya udah. Terus Ya udahlah. Terus. Bahasa sekalian. Ugal-ugalan. Udah terus. Oh iya. Dan itu aku lihat kenalanku baru tuh, yang baru teman kenalanku baru tuh bilang, maksudnya secara aku aja ya sebagai perempuan melihat dia tuh cantik banget ya, dia itu kayak she got everything, she's pretty, she's calm, she's smart I guess. Jadi kayak oh my god, ini dia paket lengkap gitu loh. Harusnya gak mungkin sih gak ada orang yang gak suka gitu, karena dia kan gak punya pacar gitu. Terus kayak oh really kamu gak punya pacar? Iya gitu, aku gak dibolehin sama aku gitu. Oh, bukan papi ai gitu. Enggak. Terus kayak mening kan. Terus this morning ngerti lah agenda kita tadi pagi kemana. Terus tadi kan ada yang ngomong, oh iya aku sayang Zat, oh iya aku juga sekelas. Terus kayak oh my god, she's so pretty. Kenapa cantik-cantik? Iya gitu kayak kadang aku semakin oh my god, I don't have any chance, kayak nggak mungkin lah kayak gitu. Oke yang tadi mungkin iya nggak mungkin gitu, soalnya kan orang tua ya kan. Yang ini kan jadi kayak ya oh well ya oke. Jadi tuh makanya tadi tuh aku seneng, tapi kayak pas bilang tuh kayak ya oke. If he really doesn't my fate, kayak dia bukan my destiny, kayak ya udah gak apa-apa. At least he got someone who is really good and better than me. Kayak itu misalnya kita adore someone, terus semuanya tadi dapat orang yang mau kita menyusahkan dia, dan aduh di bawah dia kayak kan kita juga ikut sedih ya. At least dapatlah seseorang yang bisa membahagiakan kamu gitu loh, jangan yang malah menyusahkan kamu gitu loh. Cuman kalau dibayang-bayang kayak ya oke, that's fine, nggak apa-apa, kayak you we're fine, tapi kayak fine, that's fine, it's really good gitu. Jadi aku I don't know how to react. Jadi aku tadi bilang kamu
kalau aku nikah bawain Sandy itu persiapan. Kalau misalnya jadi aku bukan dia, bang bawain di kamu bawain apa Korea aku, at least aku bisa tersenyum. Emang yakin sama yang baru nggak bakalan dibikin senyum? Nggak tahu, tapi kan ya itu soalnya I'm kind of scared. Soalnya gini loh, ayahku tuh diem kan, diem tuh aku akhir-akhir ini tuh baru tahu ternyata diem tuh ayahku tuh banyak yang lembung tuh loh. Anaknya umur berapa sekarang, nggak minata ini orang-orang tuh pada bilang tuh loh, anak dia kok gak nang rabi-rabi ini biasanya kayak aku ngincer apa sih berisik. Ya udah ya, terus aku kayak, tapi aku sekolah dengan tanya oh cok gak siap ke sekolah gak siap kayak gitu. Tapi kan jadi khawatir ya gitu loh, masa waktu aku ngaji kan sekarang kan aku cuti, jadi kan sambungnya disambungku di rumah. Kenapa? Ya nggak apa-apa, kan ini publik. Why? Kenapa? Nah, yang biasanya aku suatu saat itu ketemu sama orang, tiba-tiba dia ikut mengaji, ikut sholat berjamaah di masjid. Dia tidak pernah terlihat di masjid itu, tiba-tiba sholat di masjid itu kan jadi sas ya, sedikit sas gitu. Terus tiba-tiba memfollow Instagram dan segala macam. Maksud Anda apa? Maksud Anda apa? Tiba-tiba gini, terus akhirnya aku sangat-sangat buang muka, aku cuekin. Ya udah gitu doang. Terus ternyata aku baru tahu kalau dari masku, iya memang dia kayaknya berencana datang ke rumah saya, tapi karena aku ngeras banyak lagi dia nggak jadi. Nggak mau, kita masih kecil. Ya makanya ini masih kecil. Kalau kamu gini nanti yang nikah duluan kamu. Enggak ya? Biasanya gitu tau. Kita lihat 5-6 tahun lagi Nesa menikah. Lalu mas, ya terus kamu 2 tahun lagi ternyata. Cuma aku mau main-main dulu sama Mesa. Emang aku mau main sama kamu? Aku datengin rumah kamu. Emang aku sama rumah aku? Ya kita cari rumah kamu. Kamu mau cari Banyuwangi yang luasnya itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam antara ujung ke ujung. Loh, gampang. Kamu celuring satu tuh. Aku datang. Oh iya, sorry. Desa Celuring. Aku datang dan aku tanya tetua di sana. Gampang. Kamu kalau nikah mau adat apa? By the way, Indonesia banget ya. Tapi Ini ini abu-abu. ini abu-abu. Emang kamu nikah mau adat apa? Ya jujur lah sebenarnya aku semalam karena nggak bisa tidur, so aku mikirin pesta pernikahan. Tahu? Oh my god, pas pernikahan siapa nikah kamu? Mana aku kayak suka berimajinasi itu kayak macam-macam gitu loh. Oh. Kita kan mau tidur, Sama. dia tuh kayak cerita apa lagi ya hari ini gitu loh yang harus aku karang. Tapi aku lebih sering ini deh, membayangkan aku debut sebagai idol. Tapi kalau aku tuh soalnya gini, aku tuh lebih suka membayangkan sesuatu yang akan terjadi padaku entah itu 10-20 tahun kemudian. Jadi kayak ngerti gak sih? Kalau kita kayak aku tuh kayak nyicil prepare gitu loh. Jadi kayak misalkan ya, aku mungkin aku bukan orang yang nggak akan menikah seperti kebanyakan perempuan sih ya, seperti banyak perempuan yang memutuskan seperti itu kan. Tapi I'm not, ya gitulah. Lagi aku nggak yang kayak gitu. Aku menikah tapi ya mungkin nanti gitu. Dan tak
cicil dulu sekarang biar besok nggak pusing gitu loh mikirinnya. Oke, baik. Aku pengen weddingnya tuh outdoor, terus di depan rumah aja. Terus nanti backdropnya tuh aku bikin sendiri aja. Nanti dari bunga-bunga. Karena kalau pesta nikahnya udah selesai, bunganya kan bisa aku jadiin buket. Nanti aku jual. Gitu. Capek ya, Wak? Jadi balik modal. Jadi nggak nyewa. Kalau nyewa kan ntar dibalikin, ya udah kita cuma keluar uang banyak. Nah, gitu doang. Gitu. Itu wedding dream kamu. Kalau Iya, lanjut. pokoknya aku adalah manusia paling nggak mau rugi. Jadi kalau bisa ya bagus, tapi habis itu bisa dipakai lagi gitu loh. Itu terus aku sampai mikirin sampai ornamennya gitu loh, kayak nanti kotak ya backdropnya, terus samping-sampingnya tuh ada bunga-bunganya. Ntar bunga plastik itu after party akan aku pakai untuk usaha buket. Oke. Terus habis itu ntar di kanan kirinya ada kayak semacam kursi yang tinggi gitu, tapi di situ buat naruh barang-barang hobinya mempelai laki-laki dan perempuan. Terus di situ kan jadinya memorable gitu loh untuk pesta pernikahannya. Tapi setelah itu tuh bisa dipakai lagi. Gitu. Terus nanti kursinya bisa dipakai buat dekorasi rumah. Gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Jadi kayak menyicil, memikirkan sekarang entah itu bakalan dipakai untuk aku atau dipakai untuk yang lain, tapi at least I have a concept. Dan konsepnya itu kayak jadi tuh overthinkingku malam-malam tuh bukan yang nggak Sia-sia. guna itu, bukan yang sia-sia gitu. Aku nggak suka hal yang sia-sia gitu. Walaupun sebenarnya ya nggak bisa dibilang sia-sia. Kayak misalkan aku pengen ngebayangin diriku tiba-tiba menjadi princess atau bagaimana, terus aku mikirin kayak teori konspirasi another universe gitu loh. Sebenarnya itu menurutku ya Opening new portal. ada masa-masa sih itu bukan yang nggak guna banget, karena itu kan bisa jadi hiburan buat kita gitu loh. Jadi ya, tapi aku lebih suka hal yang seperti itu tadi. Oke. Tapi kayaknya kalau wedding dream aku cukup berbeda dengan kamu. Oh, pengen jadi princess? Enggak. Aku nggak mau pakai resepsi. Wah, kalau aku digebukin orang Iya, keluarga sih. Aku tahu kalau aku nggak pakai resepsi. Aku makanya kemarin aku udah bilang ke mama sama ayah aku kayak, aku kalau nikah aku nggak mau pakai resepsi, aku mau KUA aja gitu. KUA terus habis itu udah gitu. Lalu aku nggak pakai mbak, ditabung gitu kan. Tapi enggak, sebenarnya nggak ditabung. Pasti gini ya. Mama aku bilang pasti keluarga laki-laki itu pasti tanya, bener-bener menanyakan ulang, kamu beneran nggak mau pakai resepsi gitu? Iya bu, enggak, beneran nggak pakai resepsi. Tapi nanti habis kita nikah KUA langsung umroh ya. Tapi soalnya tuh aku ingat ini loh. Ingat ini juga. Ini nggak sih tanda-tanda pernikahan adalah suara lagu-laguan. Misalnya aku pernah ngaji kayak gitu. Tapi kan bukan berarti itu wajib. Iya, bukan berarti itu wajib. Cuma selama aku ada reason lain, salah satunya itu kayak reason lain itu misalkan aku anak satu-satunya. Jadi nggak mungkin dong orang tua aku nggak ada keinginan untuk memestakan anaknya gitu. Walaupun ya aku percaya banget orang tua aku pasti ngeiyain kalau misalkan aku pengen udah tahu aja gitu. Pasti iya, soalnya orang tua aku tipe yang ya udah gitu. Tapi aku katanya pasti ada secuil dari hatinya kayak aku juga pengen deh duduk di kuade terus disungkemin sama anak mantu ya itu. Mungkin ada beberapa, apalagi aku tuh anak tunggal. Terus apa namanya, reason lain juga belum tentu nanti keluarga Mempelai pria itu cari mau yang juga. sama. Masa cuma gara-gara pesta terus aku cari yang lain? Ya sih ya. Nah, gitu, itu belum tentu itu juga. Terus reason yang lain juga, kalau kalian menikah, undang saudara-saudaramu, teman-temanmu buat makan-makan. Iya tuh. itu yang ketiga. Plus yang keempat adalah itu tadi, tanda pernikahan adalah lagu-laguan. Kayak gini ya, sebenarnya alasan kenapa kok sampai kepikiran aku kayaknya pengen Allahu Akbar. pengen Mobil tisu deh. Wait. ya, jadi Mas Sam menumpahkan es krimnya lagi teman-teman untuk yang kesekian kalinya. Terus. Alasannya adalah simple.
aku nggak kuat di keramaian terlalu lama, lebih dari 3 jam itu. Ya udah nggak usah lama-lama, 3 jam aja. Tapi kan itu kayak harus di gedung atau gimana gitu kan ya, yang kayak cuma sehari gitu. I think prosesnya itu loh menjelang resepsi 1 hari doang itu kayak yang ada kan orang ngajarin cuma sehari pagi walimah, terus akad nikah, terus habis itu resepsi sehari tok sampai malam, pagi sampai malam tok. Tapi beberapa hari sebelumnya itu rumahku udah rame, udah penuh orang. Itu loh yang aku nggak suka, rumah penuh dengan kita yang tidak perlu ketahui ini banyak tiba-tiba ada. Nah itu tuh loh aku nggak suka, tiba-tiba safe place aku dimasukin orang menaruh barang. Iya aku ngerti mereka itu datang untuk membantuku memeriahkan acaraku, tapi I can't handle that kayak gitu loh. Mungkin sekarang, besok Mungkin. nggak tahu. Ya nggak tahu lah, Ya menyesuaikan juga lah sih. ya. Tapi kalaupun memang suatu saat nanti aku nggak tahu maksudnya harus ada pesta, mungkin ya lebih ke intimate wedding saja. Kenapa sih kita masih kecil tapi nggak apa-apa? Kan kita cuma ngomongin Kemungkinan. terus ya, ngomongin di jam berapa sih? Masih sore kan? Oh, nggak mau. 18.15 deh. Ya. Masih ada kan maghribnya jam segitu. Ngomongin pernikahan kan ya memang ya menyiapkan pernikahan tuh bukan cuma tapi ini nyambung ke patriarki kita aja. Gini, soalnya aku suka sebenarnya aku kalau diajak ngomongin tentang pernikahan aku akan oke, tapi dengan konteks kayak how you set your strategi gitu loh, bukan yang kayak emang kamu sekarang suka sama siapa sih gitu. Terus gimana sih strategi dapetin dia, atau kamu mending dapetin dia dengan cara gimana. Kalau itu kayaknya nggak dulu, aku lebih ke itu tadi, how to build the strategy in myself gitu loh, how to build myself to ready, nah gitu, to prepare, itulah pokoknya. Terus bukan hanya pesta pernikahan, terus aku tuh mikir bagaimana besok kira-kira pembagian rumah tangga yang akan ada di rumah tanggaku kelak. Soalnya tadi kan ngomongin patriarki ya, yang kayak kita nyiapin makan untuk suami, terus abis itu yang kerja, yang ngurus rumah gitu loh. Terus aku juga akhirnya tuh berpendapat mengenai ibu bekerja. Kita tuh soal itu aku tuh ngerasa ya, sebenarnya kita tuh sekarang itu banyak banget ya terutama yang perempuan ya. Kita tuh sebenarnya harus gimana? Kita tuh di rumah tapi nanti katanya keluarga patriarki. Tapi kalau cewek di luar katanya tidak mengurus keluarga. Kayak gitu loh. Terus aku tuh akhirnya kenapa sih kita tuh banyak banget keributan, banyak banget kebingungan tentang perempuan. Terus aku akhirnya kayak mikir, apakah emang orang dulu ya yang bener, yang dulu kan perempuan di rumah, laki-laki di luar untuk bekerja, dan itu kan menjadi naluri alamiah kita dari zaman purbakala gitu kan. Dan kita juga punya banyak keterbatasan juga sih memang, kayak hamil dan melahirkan, tugas yang nggak bisa digantikan oleh gender yang lain atau jenis kelamin yang lain. Terus abis itu kayak aku tuh mikir kayaknya ya sebenarnya kita tuh sekarang banyak kendala, banyak isu tentang perempuan itu karena kita tuh terlalu banyak kesempatan. Karena nggak sih, kayak kita tuh bisa jadi apa aja loh di zaman sekarang. Perempuan tuh bisa jadi apa aja. Kamu mau jadi manusia atau a person yang ngejar cita-cita kamu, jadi manusia berkembang mengejar cita-cita kamu, atau kamu jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir. Kita tuh udah bisa semuanya, tapi karena keterbatasan yang kita punya, udah sih kita itu cuma punya 24 jam, hidup juga nggak sampai 100 tahun, belum lagi kita di menurutku ya, kita tuh di Kodar lebih cocok sama tugas-tugas rumahan. Kayak kita tuh lebih telaten kan, kalau perempuan memang ya, perempuan tuh lebih telaten, lebih teliti, lebih bisa multitasking, dan itu kan nggak mudah kan. Dan
ngurusin rumah tuh butuh skill itu. Jadi tuh sebenarnya tuh kayak kita tuh memang dibentuk untuk lebih cocok di rumah gitu. Terus keterbatasan yang lain juga tentang menyusui, melahirkan dan menyusui tadi. Jadi kita tuh sebenarnya banyak pilihan, tapi kita tuh banyak kendala juga. Makanya kita tuh kayak frustrate gitu loh. Ngerti gak sih? Kita pengen berkembang, tapi kita merasa dibatasi. Walaupun yang membatasi juga alam semesta, bukan siapa-siapa. Gitu. Kalau menurut kamu gimana? Wah, apaan? Iya. Setelah kamu bilang ini jadi kayak, oh wow, ya oke, membuka sebuah statement baru tentang feminis dan patriarki. Bentar masih ngeblank, soalnya udah malam gitu ya. Iya enggak? Iya. Iya lagi. Tapi, iya bener, kita terlalu banyak pilihan sampai-sampai kayak gitu, dan kita juga banyak rintangan yang memang rintangannya alamiah, yang tidak diciptakan oleh siapapun, tapi memang dari alamnya, dari penciptaan awal emang itu sudah menjadi kodar kita menerima rasa sakit itu. Ya, well, Well iya aja. Baru dak Gimana well? Well, sejujurnya aku bingung menanggapinya, karena I think itu tidak bisa ditanggapi. Ngerti gak sih, kayak itu the final word yang emang ini udah iya. final. Karena kalau misalnya kita membahas dari posisi wanita yang seperti tadi sih yang aku bilang, wanita bisa loh punya kesempatan bla 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 bla. Tapi iya juga, wanita juga punya halangannya sendiri. Jadi mungkin halangan itu bisa menjadi salah satu alasan kita gitu loh. Jadi kayak iya oke, gitu, tapi ya kan laki-laki juga harus bisa. Enggak, maksudnya patriarki juga nggak bisa terlalu dinormalisasi. Patriarki yang dimaksud itu bukan yang kayak yang tadi kamu bilang, kalau melayani suami, kalau memang istrinya memang merasa itu salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta mereka, that's fine gitu loh. Tapi yang nggak bagus yang tadi, kamu istri saya harus taat, kamu harus melayani saya, kamu harus gitu loh. Itu yang menurutku nggak bisa dinormalisasi gitu. Bahkan yang itu tadi kan ya tentang kayak nyuruh kayak memerintah, sama aja sih, sama aja konotasinya memang sama aja. Cuma bahkan di agama kita pun nggak diajarkan konsep yang kayak kamu laki-laki kamu boleh nyuruh kamu seenaknya, kan kita nggak diajarin gitu. Kita tuh cuma diajarin laki-laki punya hak, bukan cuma diajarin, kita tuh diajarin laki-laki punya hak untuk memerintah istrinya dan istrinya wajib taat. Tapi di Islam juga diajarkan untuk memuliakan wanita. Jadi kayak walaupun kita punya privilege itu, tapi jangan sampai disalahgunakan gitu loh. Dan menurutku sama kayak yang kamu mention tadi, yang terpenting tuh ya kayak kalau kita mau meneruskan tradisi itu tuh juga boleh, karena kadang kan mungkin suami pengen dilayani karena mungkin merasa itu adalah bahasa cinta gitu ya. Aku pengen diperhatiin dong dengan cara dilayani, diambilin. Aku nggak fokus sama lagunya. sama aku langsung kayak tang. Nah, mana tadi? Itu adalah bahasa cinta itu loh, dan menurutku penting banget untuk antara laki-laki dan perempuannya itu nyadar Kayak kesadaran satu sama lain. Makanya komunikasi adalah kunci. Makanya tuh kayak Jangan salah gitu. pasangan. Ngobrol Asli. gitu loh, ngobrol kayak kamu misalkan diambilin makan ya. Jangan sampai cewek tuh ngerasa aku disuruh-suruh terus sih. Keduanya tuh harus nyadar bahwa cewek tuh harus nyadar, aku ambilin kamu makan itu sebenarnya aku nggak terbiasa kayak gitu, aku nggak suka kayak gitu. Tapi karena terus si cowok misalkan ya aku kayak role play gitu ya, tapi aku ngerasa kalau kamu ambilin aku makan itu adalah cara kamu mencintai aku. Terus jadi si cewek tuh bisa kan dengan dijelasin kayak gitu kan akhirnya mungkin bisa tolerance gitu. Lebih legowo. Ya maksudnya iya, jadi kayak walah, jadi ini tuh maksudnya kamu pengen aku menunjukkan cintaku dengan cara ini. Oke, aku akan melakukan ini. Terus nanti menurutku yang namanya cinta itu juga give and take gitu ya. Jadi terus nanti komunikasi. Terus kalau misalkan
kamu misalkan cewek, kamu pengen aku menunjukkan cintaku dengan cara bagaimana gitu. Nah nanti pakai cara lain, jadi komunikasi gitu loh. Jadi nggak yang kayak aku disuruh-suruh terus sih gitu. Terus yang cowok bagus juga nih, mau disuruh-suruh gitu, nggak yang kayak gitu. Gemes banget aku. Gitu pokoknya. Sebenarnya aku kepikiran satu topik lagi tapi kayaknya panjang. Ini udah jam berapa? Sambil jalan aja nggak apa-apa, ini nggak begitu penting juga sih sebenarnya. Ya, ya udah. Atau mau di spill dikit? Apa emang? Nanti kalau dijawab ya atau tidak. Apa? Kalau misalnya dapat suami yang penghasilannya di bawah kamu, itu menurutku pembahasannya panjang ya. Kalau aku ya, aku sebenarnya udah pernah kepikiran tentang ini, tapi aku prefer untuk menurunkan standar hidupku, tapi suamiku penghasilannya lebih tinggi dari aku daripada, maksudnya gini ya, aku kan sekarang lagi kuliah, soalnya aku udah sarjana, terus gajiku akan lebih tinggi daripada suamiku, apalagi terus aku lebih memilih untuk ya udah nanti biar suamiku yang kerja lebih keras aja, walaupun aku punya titel ini loh, tapi bukan berarti aku akan membuang ilmuku ya. Aku akan memanfaatkannya dengan cara yang lain, bukan untuk mencari uang tuh biar nanti suamiku aja, karena di kepercayaan aku percaya bahwa uang itu tanggung jawab suami utamanya, cuman nanti pengelolaannya atau pembagiannya gimana kan ya terserah kita, kamu nggak usah tanya-tanya. berarti kan istilahnya kamu tetap mau mendapat pasangan yang dia tuh bisa bertanggung jawab setidaknya untuk dirinya sendiri. Maksudnya Iya kan? iya. Ya udah, ya berarti sama aja jawabannya. Aku mau jawabannya sama. Begitulah. Walaupun aku sebenarnya ini juga apa ya, agak masih belum final untuk pendapatku yang seperti itu. Karena kayak Iya sama. Karena kita aku belum juga tahu. masih mikir-mikir gitu loh, apakah aku bener-bener rela untuk meninggalkan kesempatan karirku. Maksudnya kayak apakah aku benar-benar rela menurunkan standar hidup gitu loh, hanya untuk pasangan gitu, hanya untuk keluargaku kelak. Kayak itu tuh pertanyaanku, apakah aku benar-benar rela. Tapi udah ada bayangan kayak aku rather menurunkan standar hidup sih daripada aku harus jadi apa ya, karena kan isu uang itu paling sensitif gitu loh di keluarga ya nggak sih. Apalagi kalau cewek yang punya penghasilan lebih tinggi tuh kayak Takutnya nanti istrinya lebih arogan. udah banyak susah lah pokoknya. Mari kita pikirkan sambil jalan ya. Baik. Foto dulu.